Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aurel Fania Kristigonadi dengan NIM 2052000104 dari kelas A1 Kapita Selekta Hukum Pidana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi untuk UAS, yaitu penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Yang pertama, pengertian keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, impartiality, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Keadilan selanjutnya yaitu keadilan prosedural. Keadilan prosedural ialah persepsi keadilan terhadap prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan sehingga setiap anggota organisasi merasa terlibat di dalamnya. Keadilan prosedural atau yang juga bisa disebut dengan procedural justice berkaitan dengan proses atau prosedur untuk mendistribusikan penghargaan. Selanjutnya ada keadilan substantif. Keadilan substantif berkaitan dengan hukum material, sedangkan keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara, yakni bagaimana menegakkan atau menjalankan hukum material tersebut. Semua ini adalah abstrak pada dataran filsafat dan teori. Apa yang adil dalam norma belum tentu adil dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu pengertian dan teori keadilan. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Menurut John Rawls, ia berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial yang bisa disebut juga dengan social institution. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat yang lemah. Selanjutnya, di teori keadilan ini ada yang perlu dapat diperhatikan. 3 hal yaitu prinsip kebebasan sebesar-besarnya yang sama bagi setiap orang, prinsip perbedaan, dan prinsip persamaan yang adil atas setiap kesempatan. Selanjutnya, yaitu keadilan substantif sebagai kontrol hukum terhadap putusan SP3 dalam perkara korupsi. Persoalan korupsi merupakan suatu hal yang terus menjadi permasalahan yang tidak dapat pernah diselesaikan. Posisi koruptor yang pandai memanfaatkan situasi celah hukum yang ada, baik dari segi aturan yang menjangkau perilaku kejahatan korupsi tersebut atau faktor internal penegak hukum yang tidak maksimal dalam melakukan penegakan hukum. Pelaksanaan hukum yang baik tetap harus mengacu pada aturan hukum yang ada dan mencerminkan nilai maksimal dalam penegakan hukum. Perdebatan tentang pentingnya pra-peradilan dalam perkara SP2 yang tidak dikeluarkan namun tidak kunjung diproses hukum bertahun-tahun dalam waktu yang cukup lama membuka potensi perkara tersebut dan akan kehilangan hak dituntut di muka hukum. Celah hukum yang ada dalam pengaturan KUHP menjadi banyak tanda apakah boleh mengajukan suatu upaya hukum di luar dari yang telah ditentukan KUHP. Dalam praktik, banyak ditemukan perkara korupsi yang tak diproses namun tidak kunjung dikeluarkan SP3 oleh penegak hukum. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengakses dan memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum agar bersungguh-sungguh dalam memproses hukum suatu perkara korupsi merupakan amanat undang-undang. Selanjutnya, mekanisme pra-peradilan dalam suatu peradilan pidana. Pra-peradilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana
yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat final dengan menggunakan hukum pidana formal. Pra-peradilan sebagai bagian dari penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Narawi Arif, bahwa masalah penegakan hukum baik secara in abstrakto maupun in concreto merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat, sebagaimana hanya dengan pelaksanaan pra-peradilan yang merupakan bagian dari suatu prinsip hukum yang mana bahaya suatu negara hukum mempunyai kriteria dan unsur-unsur. Pada dasarnya, eksistensi lembaga pra-peradilan diatur dalam Bab 1, Pasal 1, Angka 10, dan Bab 10, Bagian ke-1, Pasal 77 sampai 83 KUHP. Menurut etimologinya, pra-peradilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan. Kata pra itu sendiri diartikan sebelum, sedangkan kata peradilan diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi, dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka kebenaran material. Tujuan pra-peradilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan. Dengan adanya lembaga pra-peradilan ini, setiap tindakan yang merongrong hak asasi manusia, apalagi terkait tindak pidana korupsi, tunduk di bawah pengawasan yang ketat, baik vertikal maupun horizontal dari instansi penegak hukum lainnya dan pihak ketiga yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu prosedur hukum penghentian penyidikan perkara. Untuk memudahkan tugas penyidikan di kepolisian, KPK dan penghentian penuntutan oleh jaksa, maka dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Berikut disampaikan Standard Operational Procedure (SOP) atau SP3 penyidik kepolisian, KPK dan penghentian penuntutan oleh jaksa sebagai berikut. Yang pertama, kepolisian. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan yang dilakukan penyelidik terhadap penanganan perkara pidana, diperlukan standar kerja penyidik sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok. Dalam penyidikan, berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka, dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini, polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Selanjutnya yaitu ada KPK, atau yang juga bisa disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu yang paling lama 2 tahun terhitung sejak diterbitkannya SPDP. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu adalah jaksa. Penyidik kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan, melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke dalam pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Baik, sekian materi yang saya sudah bawakan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat mudah dimengerti untuk semua orang yang menontonnya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan yang dilakukan dengan sengaja baik pun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Aurora Fania Krisdigonadi, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.